So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat ada sekelompok perampok bayaran nih yang sedang merampok barang-barang berharga di tempat suci. Di saat mereka sedang merampok barang-barang itu, mereka bertemu sosok kelinci misterius. Kelinci itu ternyata adalah seseorang yang membayar mereka nih untuk melakukan perampokan. Dan kemudian dia juga merampok sebuah pedang kesatria iblis yang bernama Sparda, senjata terkuat di neraka. Salah satu dari mereka pun meminta bayaran yang telah disepakati, namun ternyata kelinci tersebut tidak melakukannya. Keributan itu pun akhirnya membangunkan para penjaga setempat. Mereka kemudian datang dan menyaksikan kalau sekelompok perampok bayaran itu telah tewas. Kelinci itu tampaknya bangga nih karena akan ada zaman baru, kebangkitan untuk zaman iblis. Kelinci itu pun langsung meledakkan tempat suci itu dan seluruh tempat itu hangus terbakar. Di sisi yang lain ada seorang ibu yang sedang membawa bayinya pergi menggunakan stroller. Ibu itu tengah ingin mengambilkan mainan anaknya yang tidak sengaja terlempar. Dan ia memasuki tempat yang gelap di sana. Sampai akhirnya ia merasa ada sosok lain nih di sana selain dirinya. Namun datanglah seorang pria dan membunuh para makhluk tersebut. Pria itu ternyata adalah seorang demon hunter. Kliennya menyuruhnya untuk membersihkan para iblis di sekitar sini. Di saat pria itu mengetahui wujud asli dari bayi tersebut, ia ingin membunuh bayi tersebut nih. Namun sayangnya, sang ibu itu pergi membawa bayinya karena ibunya masih belum mengetahui kalau anaknya telah ditukar oleh iblis. Kemudian setelah kejadian itu dunia mendapatkan kabar buruk nih. Disebutkan kalau kota Vatikan telah hancur dan diserang oleh sosok yang memiliki sayap. Seluruh dunia pun berduka. Kemudian pemerintah Amerika pun tengah rapat membahas tentang invasi dari para iblis yang telah menyerang dunia manusia. Dari hasil rapat itu, Dr. Fisher berpendapat nih kalau telah terbukanya portal antara dunia manusia dengan dunia iblis. Portal ini masih belum sanggup untuk membawa iblis besar, hanya mampu untuk membawa iblis kelas rendah. Dr. Fisher juga bekerja dengan Darkcom yang merupakan perusahaan keamanan dimensional bebas. Di tengah rapat tersebut, mereka mendapatkan kiriman video yang berisi dari rekaman para perampok itu saat melawan kelinci di tempat suci Vatikan. Sang wakil presiden pun memerintahkan semuanya untuk membawakan padanya para demon hunter. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan si kelinci sadis ini. Singkat cerita, pagi harinya pria itu mendatangi sebuah restoran. Namun di tengah-tengah itu muncullah sebuah musibah nih yang menghancurkan tempat tersebut. Ternyata nama pria itu adalah Dante. Dia bertemu dengan sosok yang dikenalnya di masa lalu. Namun sepengetahuan dia, sosok itu sudah mati. Ternyata sosok itu adalah iblis yang menyamar dan juga yang menyamar menjadi bayi tadi. Dante pun segera bertarung nih melawan iblis itu. Enzo Ferrino, seseorang yang dibayar oleh si kelinci, yang mana si kelinci membayarnya untuk mencarikan seorang demon hunter bernama Dante. Dari penjelasan Enzo, Dante ini memiliki masa lalu yang buruk. Ayahnya meninggal, ibu dan saudara kembarnya pun telah tiada dibunuh oleh iblis. Dante juga diketahui memiliki kemampuan yang luar biasa dan karakter yang unik. Dia bahkan mangkir sebanyak 5 kali nih hanya karena bosan. Di sisi yang lain masih ada Dante yang sedang bertarung melawan iblis tersebut. Iblis itu tampaknya sangat ingin mengambil kalung milik Dante, namun Dante berhasil mendapatkannya kembali. Di situ Enzo juga menjelaskan kalau Sparda merupakan iblis kuno. Dahulu saat dunia masih bersatu, Sparda adalah iblis yang memihak pada bangsa manusia untuk melawan bangsanya sendiri. Sparda juga merapalkan mantra untuk melindungi manusia. Ia membangun tembok antar dua dunia nih menggunakan pedangnya dan bantuan dari jimat sihir yang dibagi dua agar sulit untuk ditemukan. Menurut Dr. Fisher, jika kedua jimat itu disatukan bersama dengan pedang Sparda, maka akan terbukalah portal yang dapat membawa seluruh bangsa iblis ke dunia manusia tanpa batas. Jadi dapat diketahui nih, tujuan kelinci adalah untuk membuka portal tersebut dengan mendapatkan pedang dan jimat. Kini kelinci hanya butuh satu jimat lagi nih untuk dapat membuka portal itu.
yang sepertinya jimat itu dimiliki oleh Dante karena iblis Shapeshifter tadi juga menginginkan kalung itu, sehingga kini perintah pun juga mencari Dante untuk bisa mendapatkan kelinci itu. Di awal episode kita melihat wakil presiden menyuruh para tentara bayaran untuk mengambil jimat tersebut nih dari Dante. Kini Dante pun dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Setelah rapat itu dibubarkan, ada salah satu dari mereka yang diajak bicara oleh para Demon Hunter. Seorang Demon Hunter tampaknya sudah menyadari nih kalau orang ini adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Sampai akhirnya penyamarannya pun ketahuan. Di kediaman Dante, Enzo datang sebagai umpan untuk bisa mendapatkan Dante. Di tubuh Enzo telah terdapat penyadap dan pelacak, sehingga mereka bisa mengetahui semuanya. Sementara itu seluruh pasukan telah siap nih untuk menangkap Dante untuk mendapatkan hadiah $500.000. Enzo pun menceritakan semuanya pada Dante nih kalau ia pun terpaksa harus menjebak Dante dan pasukan di luar sudah siap untuk menyerang Dante. Sampai kapanpun Dante akan menjaga kalung itu karena itu amanat dari ibunya dan kalung itu juga merupakan bagian dari sejarah keluarganya. Mereka pun masuk ke dalam kediaman Dante dan Dante pun melawan mereka semua. Dante pun dengan mudahnya mengalahkan mereka semua sembari menanti ada serangan kedua. Dante pun tertembak, namun ternyata ia dapat pulih dengan cepat dari luka tersebut. Sementara pasukan yang lain terus berdatangan. Di sisi yang lain pasukan Demon Hunter dari pemerintah sedang mengawasi pertarungan Dante dengan para tentara bayaran. Mereka pun masih kebingungan dengan kehebatan yang dimiliki oleh Dante. Letnan Mary Ann menjelaskan kalau Sparda dahulunya adalah bawahan sekaligus tangan kanan dari Raja Iblis, yaitu Mundus. Dahulu saat dunia manusia dengan dunia iblis masih berdampingan, Mundus merasa kurang puas dengan kondisi saat itu. Ia pun ingin menguasai seluruh dunia termasuk menjadikan manusia sebagai budaknya. Sparda menganggap kalau tindakan Mundus terlalu berlebihan dan kejam. Oleh karena itu ia berkhianat melawan bangsanya sendiri, yang menurutnya Sparda berada di pihak manusia. Keberadaannya pun tidak diketahui sampai sekarang dan ada kemungkinan Dante merupakan Sparda atau iblis lain yang sedang menyamar. Sementara itu di dalam sana Dante sedang asik nih menghabisi seluruh pasukan tentara bayaran. Letnan Mary pun memutuskan untuk masuk dan menghadapi Dante. Namun sayangnya Dante pun lengah dan kalungnya pun berhasil didapatkan oleh Mary. Dante pun tidak tinggal diam, ia pun mengejar Mary. Di tengah pertarungan itu Mary menyimpulkan kalau Dante ini memiliki darah campuran antara iblis dengan manusia. Tetapi tampaknya Dante sendiri masih belum mengetahui nih kalau dia adalah seorang iblis. Dante pun tidak menyerah dan terus mengejar Mary, tetapi sampai akhirnya Dante pun tertangkap. Di awal episode ini kita akan melihat ada Letnan Mary nih yang masih kecil bersama keluarganya sedang di bioskop. Di sini rupanya sejak kecil ia sangat ingin menjadi Demon Hunter. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sosok misterius yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ternyata sosok itu adalah iblis dan ingin menyerang mereka. Ayahnya yang bernama John pun membuat laporan kepada pihak kepolisian nih, namun berakhir menjadi bahan lelucon mereka. Sehingga ayahnya pun pergi dengan penuh rasa malu dan kesal. Tampaknya semenjak kejadian itu ayahnya pun berubah nih. Ia mulai terobsesi pada iblis dan mencari banyak hal tentang iblis, bahkan sampai mangkir dari pekerjaannya hanya untuk melakukan riset tentang iblis. Ia meyakini kalau terdapat portal antara dunia manusia dengan dunia iblis. Ia melakukan itu semua adalah untuk melindungi keluarganya. Di dalam perjalanan, Dr. Fisher mengatakan tidak akan mudah untuk menghancurkan jimat itu. Jika kita berpikir menghancurkannya maka akan menutup portal. Sejak dahulu dunia manusia dan iblis itu hidup berdampingan. Apabila dihancurkan begitu saja dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan alam semesta.
Wakil presiden pun ingin berbicara pada Dante. Dari pembicaraan ini ia yakin nih kalau Dante adalah setengah iblis dan setengah manusia. Apalagi Dante bahkan belum pernah bertemu dengan ayahnya dan ada kemungkinan kalau ayah Dante adalah seorang iblis. Letnan Mary menganggap Dante adalah iblis, tidak peduli meskipun dia setengah manusia. Baginya Dante adalah iblis, ia telah dibutakan oleh kebencian terhadap iblis. Wakil presiden menjelaskan jika ingin melawan bangsa iblis maka dibutuhkan kekuatan yang setara juga dengan iblis. Karena pada dasarnya kekuatan manusia dengan iblis itu berbeda. Di tengah pembicaraan itu perjalanan mereka harus terhenti nih karena ada kemacetan. Kemudian muncullah sebuah ledakan di tengah kota yang menimpa truk mereka. Polisi pun datang untuk mendapatkan kalung tersebut. Muncullah para iblis melawan pasukan Demon Hunter. Sementara tim yang lain tampaknya terdesak saat melawan kelinci. Di sisi yang lain, wakil presiden akan segera diamankan ke tempat yang lebih aman. Tetapi tampaknya salah satu dari pengawalnya adalah iblis yang menyamar. Andres pun memberikan jimatnya itu pada si kelinci karena si kelinci telah mengancam putri-putrinya. Kelinci pun segera menyatukan kedua jimat yang telah ia miliki itu. Ternyata portalnya tidak langsung terbuka saat jimat itu disatukan. Kelinci masih membutuhkan kunci deskripsi untuk membuka portalnya. Namun sayangnya Dr. Fisher pun harus tewas nih karena telah berusaha melawan dan Andres pun dibunuh. Sementara itu salah satu pasukan Demon Hunter mengambil keputusan yang tepat. Ia melepaskan ikatannya Dante dan ia segera melawan si kelinci. Namun sayangnya ia lengah lagi. Kelinci berhasil kabur dengan meledakkan jembatan dan seluruh pasukannya pun juga kabur. Sementara si Dante tidak menyerah untuk mendapatkan kembali kalungnya. Sementara di sisi yang lain, tim Demon Hunter sedang mengevakuasi diri mereka. Sebelumnya saat ditangkap oleh mereka, Dante telah disuntikan alat pelacak dan juga semacam cairan yang dapat membunuh jika ia telah melewati dari radius tertentu. Yang akhirnya Dante pun kalah dan lehernya pun meledak karena telah melewati radiusnya. Di sini akhirnya kita mengetahui nih si kelinci menyebut Dante adalah putra dari Sparda. Terungkap sudah nih kalau Dante memang benar setengah manusia dan setengah iblis. Son of Sparda. Di awal episode ini kita akan menyaksikan para Demon Hunter yang akhirnya menyadari nih kalau kekuatan mereka sebenarnya tidak sebanding dengan si kelinci. Letnan Mary pun memuji keberanian Andres yang berani menghadapi si kelinci sendirian. Dan kemudian datanglah salah satu anggotanya untuk ikut bersama dalam misi mereka. Tanpa diketahui ternyata anggota tersebut adalah iblis yang menyamar. Mereka semua pun siap untuk mendapatkan kembali jimat itu dan memburu si kelinci. Kemudian kita akan melihat masa lalu dari Dante nih saat ia diberikan kalung oleh ibunya. Ia bersama saudaranya bernama Vergil mendapatkan dua jimat tersebut nih, warna biru dan merah dari ibunya. Dan di saat ia ingin mendapatkan ingatannya tentang ayahnya, ia mengingat nih kalau si kelinci mengatakan kalau ia adalah putra Sparda. Ia pun tersadar dan ternyata mereka sudah menjadi tawanan bersama dengan wakil presiden juga. Sampai akhirnya mereka menyaksikan video di televisi dari si kelinci nih kalau mereka semua akan mati kecuali putra Sparda menyelamatkan mereka. Sementara di sisi yang lain, tim Demon Hunter pun telah sampai di lokasi sesuai dengan maps yang dipasangkan ke Dante. Namun sepertinya ada kesalahan di sini nih. Ternyata mereka justru masuk ke dalam jebakan dari si kelinci. Mereka pun terus masuk ke dalam tanpa merasa curiga kalau sebenarnya mereka berada di tempat yang salah. Bahkan salah satu dari mereka pun mati karena dibunuh oleh iblis di sana. Semua anggota Demon Hunter pun tewas dan yang tersisa hanyalah Letnan Mary. Di saat ia ingin kabur dari lift, ternyata ruangannya sudah dipenuhi dengan kabut asap. Sementara di sisi yang lain, ada si kelinci yang masih terus menekankan kalau nih Dante memiliki darah iblis di dalam dirinya. Ia juga merasa kecewa pada Sparda yang memilih berkhianat.
karena Sparda mengurung si kelinci dan iblis lainnya di satu sel, sementara Sparda hidup di dunia manusia sebagai pahlawan. Kelinci pun mengucapkan salam perpisahan dengan mengatakan nih kalau di pesawat mereka telah dipasangkan peledak dan mereka akan selamat jika Dante mengaktifkan Devil Trigger-nya dan menyelamatkan mereka semua. Lucunya Dante masih saja keras kepala nih dan menolak untuk sadar kalau dia itu putra Sparda karena tidak mungkin ayahnya berumur ribuan tahun. Namun wakil presiden mengatakan kalau umur dunia iblis dan manusia itu berbeda. Bahkan ada kemungkinan juga kalau Sparda masih hidup. Yang kemudian salah satu dari iblis itu memancing amarahnya Dante dengan membahas masa lalunya Dante. Sedikit yang diketahui kalau ternyata saat kejadian itu Dante hanya bisa menyaksikan saja tanpa berusaha menolong mereka. Tentu saja itu tidak benar, Dante masih kecil saat itu. Wajar saja jika ia memiliki rasa takut. Ia pun marah nih dengan mereka yang membahas tentang ibu dan saudaranya dan akhirnya ia pun melawan mereka. Sementara di sisi yang lain Letnan Mary mulai mendapatkan highland dari anggota timnya yang telah tewas. Ia pun mulai takut dan dihantui rasa bersalah. Saat sadar ia pun menyadari nih kalau itu semua hanyalah ilusi. Ia pun segera pergi dari sana dan ia berhasil diselamatkan oleh salah satu penghuni apartemen tersebut. Ia bersembunyi di balik lemari. Dari sana ia kaget nih, ternyata orang yang menyelamatkannya adalah iblis sendiri yang juga merupakan musuh baginya. Di saat ia telah diselamatkan oleh iblis itu, ia justru menodongkan senjata pada iblis tersebut. Dante pun terpojok nih, bahkan ia terus sembari mengingat masa lalu tentang ibunya yang mengatakan kalau ayahnya adalah seorang kesatria yang hebat yang berjuang melawan semua kejahatan agar bangsa manusia bisa dibebaskan. Disitulah ia sadar siapa dirinya. Iblis yang menyelamatkan Letnan Mary menjelaskan kalau mereka berada di dunia manusia karena melarikan diri. Dunia mereka sudah tidak akan aman lagi, terutama untuk anak-anak. Semenjak perang tersebut, udara di sana sama seperti racun, sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat bertahan di sana, sementara yang tidak bisa bertahan memilih untuk melarikan diri. Lagi-lagi, Letnan Mary hanyalah ditutupi kebencian terhadap bangsa iblis. Ia tidak mempercayai mereka nih, padahal iblis itu telah menyelamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya. Iblis itu juga menjelaskan kalau ia kabur dari sana menggunakan portal yang ditawarkan dari si kelinci. Ada banyak iblis yang kabur dengan portal tersebut, sampai akhirnya mereka juga menyadari nih kalau di dunia manusia pun hidup mereka tidak akan aman, sehingga mereka hidup dalam persembunyian. Sebelum pergi, Letnan Mary pun kemudian berjanji nih kalau ia akan melindungi iblis itu dan iblis lainnya jika bantuan sudah datang. Ia juga akan membunuh kelinci. Sementara itu pesawat berhasil diledakkan karena Dante telah membunuh salah satu dari mereka, sehingga iblis yang tersisa pun ingin membalaskan dendam saudaranya dengan meledakkan semuanya. Di awal episode kita akan melihat seluruh penumpang pesawat tadi terjun bebas akibat dari ledakan tersebut. Di sisi yang lain, Letnan Mary masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran iblis-iblis itu. Sementara bala bantuan pun datang untuk membantu Letnan Mary. Cavaliere datang dan memberitahu pasukan yang lain untuk siap bertempur. Letnan Mary pun memasuki satu ruangan di sana dan ia pun menyaksikan ada beberapa iblis yang berbaring lemah dan sekarat di bangsal. Bahkan mereka meminta untuk dibunuh daripada harus hidup lebih lama. Di situ Dante pun berusaha memberikan masing-masing penumpang parasut agar mereka bisa mendarat dengan selamat. Sementara itu ada Mary yang sedang melampiaskan amarahnya dengan menembakkan seluruh ruangan. Dan setelah itu ia keluar bersama anggota timnya nih yang merupakan iblis yang menyamar. Di lorong ia bercerita kalau ia sempat ditolong oleh keluarga iblis. Sampai akhirnya si iblis tidak sengaja menyebutkan kata Makai yang berarti dunia iblis. Yang mana kata tersebut baru dirinya saja yang mengetahui. Di situ terjadi pertarungan nih di antara mereka. Kemudian Mary pun menawarkan kesepakatan pada si iblis itu. Dia akan memberikannya akses untuk si iblis menyusup ke Darkom selama si iblis tidak membunuhnya, karena si Mary tahu nih kalau tujuan si iblis itu untuk menyusup ke Darkom atas perintah dari si kelinci. Si iblis pun akhirnya menerima kesepakatannya dan membiarkannya hidup. Iblis biru itu juga membantunya untuk melawan temannya sendiri nih dengan menyamar menjadi Mary. Sementara di sisi yang lain Dante pun mulai teringat lagi nih tentang masa lalunya yang akhirnya ia membangkitkan kekuatannya lagi.
Dengan wujudnya yang baru, Dante pun segera menolong para penumpang yang terjatuh itu. Sementara itu, Mary pun menyusup ke ruangan yang diduga terdapat jimat tersebut. Namun ia salah. Ternyata ruangan itu berisi kamera-kamera pengawas. Di sana ia melihat keadaan para iblis yang tinggal dalam persembunyian. Namun siapa sangka saat ia membuka gerbangnya agar bala bantuan datang, justru itu adalah jebakan dari para iblis. Sementara Dante melanjutkan pertarungannya dengan iblis biru itu. Kemudian Mary pun akhirnya membantu bangsa iblis yang bersembunyi, dan dia akan menjamin keselamatan mereka dan akan membunuh si kelinci. Sementara di sisi yang lain, Dante pun masih harus berurusan dengan iblis biru. Sementara ia telah kembali ke wujudnya yang semula. Sampai akhirnya ia pun ditolong oleh Mary nih. Di sana ia bercerita dan mengakui pada Mary kalau ia memang beneran setengah iblis. Mereka akhirnya mendapatkan pesan dari si kelinci nih. Sementara di sisi yang lain para iblis sedang dalam proses pengungsian. Sementara itu si kelinci mengancam akan menyerang seluruh kota kecuali Dante datang menemui mereka. Dan Dante harus segera datang dalam waktu 30 menit. Kita juga mengetahui yang dibutuhkan oleh si kelinci untuk membuka portal adalah kunci deskripsi. Dan yang dimaksud adalah darahnya si Dante. Pada saat menutup portal itu ia juga memberikan darahnya. Sehingga untuk membuka portal itu mereka butuh darah Dante nih untuk melengkapi semuanya. Sementara itu wakil presiden merubah perintah Mary yang awalnya untuk melakukan pengungsian kepada bangsa iblis berubah untuk memusnahkan semuanya. Di sini kita akan melihat ada Mary yang sedang melihat ayahnya nih, yang sedang melakukan penelitian. Dari musim ke musim ia selalu melihat ayahnya dari lubang pintu. Ayahnya tidak pernah keluar dari kamar dan lebih memilih untuk melakukan penelitiannya. Sementara di sisi yang lain ada seorang anak lelaki nih dipindahkan ke panti asuhan, dan di sana ia selalu mendapatkan bullying nih dari teman-temannya dan juga ibu panti. Ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada petugas sosial. Namun petugas tersebut tidak peduli padanya dan meninggalkannya di sana. Sampai akhirnya ia pun melihat ada sebuah portal yang muncul. Ia pun mencoba masuk ke portal tersebut dan baru saja ia memasuki portal itu ia dikejar oleh iblis di sana. Yang beruntungnya ia ditolong oleh salah satu iblis di sana nih. Saat ia sadar ia melihat sosok iblis itu tersenyum padanya dan mengajaknya ke dunia iblis. Di sanalah ia menyaksikan bahwa para iblis pun hidup menderita di sini, kemiskinan, kelaparan dan juga terdapat anak-anak di sana. Bahkan bangsa iblis di sana pun sangat ramah dan tidak sejahat yang ia pikir. Sementara Mary sedang bermain dengan temannya nih, namun di sisi yang lain lelaki itu juga sedang bermain dengan bangsa iblis. Di sini kita melihat bahkan anak-anak saja sudah mengalami gangguan pernapasan nih akibat cuaca yang sudah kotor dan tercemar. Ia pun menyaksikan dari kejauhan kalau bangsa iblis pun dijadikan budak di dunia mereka sendiri oleh sesama mereka. Ia juga melihat mereka sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup di dunia iblis. Di situ Mary mengambil pistol di kamarnya dan ia menyaksikan kedua orang tuanya sedang bertengkar. Ayahnya bahkan menyuntikannya sesuatu ke tubuhnya sendiri. Disitulah ia menyaksikan nih ayahnya sendiri membunuh ibunya dan ayahnya berubah menjadi iblis. Ia pun berusaha melawan ayahnya dan tidak sengaja menjatuhkan api di sana. Ia pun meninggalkan ayahnya di sana dilahap oleh si jago merah. Sementara di sisi yang lain lelaki itu mengikuti upacara pemakaman di bangsa iblis sampai akhirnya Mary pun tumbuh dewasa dan bergabung bersama Darkholm. Sementara di dunia iblis lelaki itu merakit sesuatu alat dan ia juga yang membawa mereka semuanya ke dunia manusia menggunakan alat tersebut. Alat itu bisa membuka sebuah portal kecil yang dapat menjembatani mereka untuk berpergian. Sementara Mary sedang berjibaku melawan bangsa iblis dan di sisi yang lain bangsa iblis sedang pergi ke toko untuk mengambil makanan. Di sisi yang lain kita juga melihat nih ada transaksi jual beli bangsa iblis dan tim Demon Hunter pun segera menangani itu semua. Di tengah itu tim Demon Hunter tidak sengaja ada cahaya portal di sana. Dan bangsa iblis yang ingin pergi ke dunia manusia tidak sengaja bertemu dengan para tim Demon Hunter. Sesampainya mereka di portal itu mereka kaget karena mereka sudah ketahuan. Di saat lelaki itu ingin menjelaskan semuanya pada Mary muncullah iblis dari portal tersebut.
Lelaki itu tampak sedih, ia harus menyaksikan teman-teman iblisnya tewas semua, sementara ia pun juga terluka. Mary pun meninggalkan mereka semua yang ada di sana, dan saat lelaki itu terbangun, ia melihat teman-temannya tewas. Laki-laki itu pun menjahit dan memodifikasi tubuhnya sendiri, dan terlihat di papan itu, ia tampaknya sudah banyak menyelidiki tentang Black Comb, sampai akhirnya lelaki itu pun menjadi si kelinci. Di awal episode ini kita melihat si kelinci memasuki dunia iblis, dan ia pun juga menggunakan alat bantu pernapasan untuk membantunya bernafas. Kelinci itu menemui Cavaliere dan memberikannya jimat itu padanya, dan dengan setetes darah ia pun menyaksikan ada kejadian yang luar biasa itu. Tujuan si kelinci melakukan ini adalah melakukan pembebasan untuk bangsa iblis dari perbudakan. Cavaliere pun beserta pasukannya dan kelinci pun siap nih untuk menunggu kedatangannya Dante. Kemudian Dante dan juga Mary pun selamat dari ledakan itu. Mary pun pergi menemui si kelinci sendiri. Ia mengurung Dante di truk karena menurutnya jika Dante ikut itu akan membawa kehancuran bagi dunia nih, sebab yang dibutuhkan adalah darahnya Dante, dan jika Dante lengah maka itu akan bahaya. Kemudian kita melihat di sini kalau Andres berpihak pada bangsa iblis. Ia bekerja sama dengan si kelinci nih. Sepertinya ia pun diancam juga. Namun tindakannya ini sangat bodoh. Mereka pun siap menunggu kedatangan si Dante, tetapi sayangnya terlambat dan di luar dari perkiraan waktu. Mereka pun siap untuk menyerang kota. Sementara di sisi yang lain Mary sedang berusaha menuju ke lokasi si kelinci. Mary pun akhirnya bertemu dengan si kelinci dan pasukannya. Di sana Mary pun berhasil mendapatkan jimatnya dan dia pun harus bertarung melawan Cavaliere. Namun sayangnya Mary lengah, ia terluka dan dari luka tersebut masuklah racun buatan si kelinci dan membuatnya pingsan. Akhirnya si kelinci pun berhasil mendapatkan jimatnya kembali, dan di saat si kelinci mau pergi datanglah Dante menolong Mary. Dan dia pun diajak masuk ke dalam portal untuk diperlihatkan kehidupan di dunia iblis seperti apa. Namun sayangnya ia tidak mampu nih bertahan lama di sana, ia merasa sesak. Bagi para iblis, Sparda bukan hanya pengkhianat, tetapi ia juga yang telah membawa penderitaan bagi iblis lainnya. Sehingga muncullah perbudakan di sini. Sementara Sparda sendiri melindungi dunia manusia, menjaganya tetap aman dan layak dihuni. Sedangkan dunia iblis sangat berbeda jauh dengan dunia manusia. Sparda mungkin pahlawan untuk manusia, tapi bagi iblis ia adalah pembawa kehancuran. Dante pun tetap berada di pihak ayahnya, yaitu membela bangsa manusia. Dan si kelinci akhirnya pun menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan darahnya Dante. Sampai akhirnya Cavaliere pun datang dan melawan Dante. Sementara Dante sibuk melawan Cavaliere, Mary pun tidak tinggal diam, ia pun berusaha meraih pistolnya. Di saat Mary ingin meraih pistolnya, ia pun ketahuan oleh kelinci, dan Dante pun ingin berusaha menolongnya tetapi ia justru dibawa bertarung di dunia iblis. Sementara si Mary akan ditangani oleh si kelinci. Disinilah Mary akhirnya mengetahui identitas asli si kelinci adalah lelaki itu yang pernah ia temui saat ia menjalankan misinya bersama timnya. Ia tidak menyangka nih kalau lelaki itu selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu Dante tengah sibuk nih melawan pasukannya Cavaliere. Dante pun akhirnya mengaktifkan Devil Trigger-nya dan dia melemparkan alat portalnya sehingga Cavaliere yang setengah tubuhnya berada di portal pun harus terpenggal setengah dan Cavaliere pun kalah. Sementara Dante akhirnya melihat wujud aslinya si kelinci nih dan si kelinci marah karena pasukan Cavaliere termasuk Cavaliernya sendiri tidak becus untuk menangani Dante. Tetapi pada akhirnya ia kalah dan di saat ia ingin terjatuh Dante menahannya. Tetapi lelaki itu lebih memilih mati dan Dante pun akhirnya berhasil mendapatkan kalungnya lagi. Siapa sangka ternyata lelaki itu masih dapat hidup. Ia juga bahkan membunuh salah satu temannya Cavaliere ini dan berubah menjadi iblis. Wakil presiden memerintahkan mereka semua untuk foto jasad para iblis dengan senjatanya dan kemudian akan ditampilkan di televisi agar seluruh dunia tahu nih tentang kejahatan bangsa iblis. Di situ Andres pun mengendap-endap untuk mengambil alat portal itu. Sementara Mary dan Dante hampir bertarung untuk rebutan jimat tersebut, tetapi dicegah oleh Enzo. Disinilah Mary sadar kalau wakil presiden tidak sebaik yang ia pikir.
Bahkan wakil presiden pun tidak merasa sedih atau turut berduka atas kematian dari timnya Mary. Wakil presiden justru menganggap itu adalah hal yang pantas untuk mereka. Wakil presiden meminta jimat itu dan pedangnya, namun beruntungnya Dante mengatakan kalau jimat itu diambil oleh si kelinci. Kemudian muncullah si kelinci dengan wujud iblisnya menyerang mereka. Yang akhirnya Mary dan Dante pun bekerja sama melawan si kelinci itu. Sementara di sisi yang lain, Enzo juga sedang berpikir nih untuk membantu mereka. Enzo pun datang untuk mengalihkan perhatian iblis tersebut. Namun sayangnya ia harus terbunuh. Dante pun merasa sedih karena harus kehilangan partner bisnisnya. Ia pun marah nih dan kemudian mengaktifkan Devil Trigger-nya. Namun Dante pun tetap kalah kuat dari si kelinci. Namun beruntungnya Mary datang menggunakan helikopter. Tetapi si kelinci pun tidak menyerah. Ia mengejar mereka nih dan bahkan melompat ke helikopter mereka. Namun sayangnya Dante terlalu ceroboh di sini. Ia melompat untuk melawan si kelinci tanpa ia sadari kalungnya terlepas darinya dan berhasil diambil oleh si kelinci. Namun si kelinci mengatakan kalau yang dibutuhkan olehnya bukan hanya darah Dante saja, tetapi ia butuh juga darahnya Vergil. Di situ Dante merasa tidak yakin nih karena menurutnya saudaranya itu telah meninggal. Kelinci pun akhirnya berhasil menusuknya dan darah Dante pun mengenai jimat itu dan akhirnya terbukalah portal besar. Mary pun berusaha membantu Dante dari kejauhan dan ingin menembak si kelinci. Ia membidik jantungnya si iblis dengan tepat nih, sehingga banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Dante pun tidak menyerah dengan hidupnya, apalagi saat ia mendengar kalau Vergil masih hidup. Ia pun melawan balik si kelinci dengan wujud iblisnya. Di situ Dante mengambil kembali jimatnya dan membelah dua jimatnya sehingga portal pun tertutup dan seluruh iblis yang berhasil masuk pun lenyap. Namun sayangnya Mary pun masih tetap bersikeras kalau ia harus menyerahkan Dante kepada wakil presiden karena menurutnya darah Dante itu terlalu berbahaya dan jika jatuh ke tangan yang salah maka dikhawatirkan akan membuka portalnya kembali. Sementara di pesawat Andres pun ketahuan nih kalau ia disuruh oleh si kelinci untuk mengambil alat itu. Perintah si kelinci adalah menghancurkan alat itu sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia. Namun sayangnya alat itu berhasil jatuh ke tangan wakil presiden. Wakil presiden pun segera menyerang dunia iblis melalui portal itu. Sementara di sisi yang lain kita akan melihat nih ada Vergil yang masih dibekukan oleh para peneliti. Akhirnya bangsa manusia pun berhasil mengurung bangsa iblis dan membuat fasilitas penahanan bernama Ouroboros. Namun ternyata di tengah penjagaan itu ada penyerangan ke fasilitas itu dan ternyata itu adalah Cavaliere dan ia menyuruh para iblis yang menjadi budak untuk menunjukkan rasa terima kasih pada Raja Mundus karena telah dibebaskan. Di situ Cavaliere pun berubah wujudnya nih menjadi manusia. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.